Jadi akhirnya decide setelah kita menikah, Listi hamil, lalu saya tuh mulai mikir kayak, waduh ini kayaknya nggak bisa gitu ya, penghasilan nih kayaknya nggak cukup kalau misalkan nanti ada anak dan lain sebagainya, kebutuhan semakin bertambah. Dari sana kerjanya di wedding juga waktu itu? Enggak kok, bukan. Jadi saya basicnya marketing, saya sales. Dan pekerjaan saya sebelumnya itu sempat ada di tepung, terus material bahan bangunan. Jadi bertolak belakang sekali sama pekerjaan saya hari ini. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan kali ini saya ditampingi oleh teman Augie gitu ya. Ya, namanya. Dan saya Nesi. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat-sangat menarik tentunya. Kita akan membahas exponential growth dan juga bagaimana kita ini akan melayani dengan sepenuh hati. Bersama dengan narasumber kita, Ko Ricky dan juga C. Listiana. Ya, halo. Bersama dengan saya Ricky dan juga istri saya Listiana. Kita bekerja sebagai jasa gitu ya di event organizer dan kita melayani di GMS ini saya sebagai greeter. Saya sebagai singer. Ya, dan kita berdua juga sebagai coach di GMS. Oh, memang di area-area entertain panggung dan sebagainya. Ya, cocok betul, ya, betul, cocok betul. dengan bisnis yang sedang dijalani saat ini gitu ya. Betul. Nah, gimana ceritanya untuk memulai IO ini? Lebih ke arah wedding ya? Betul. Kita lebih ke arah semua event kita bisa kok sebenarnya. Tapi kita lebih banyaknya ke wedding, engagement, birthday, kurang lebih seperti itu. Anniversary, jadi apapun bisa kok. Pokoknya berurusan dengan sebuah event itu kita bisa lakuin kayak begitu. Awal mulanya. Nah, mulai tahun berapa? Kita ini udah start dari 2015 sampai hari ini. Tapi awalnya saya bukan yang dari ikut event organizer gitu, baru saya buka sendiri. Jadi kita benar-benar belajar otodidak sendiri. Karena memang saya suka passion saya, tapi sebelum itu saya kerja masih ikut orang. Jadi akhirnya decide setelah kita menikah, Listi hamil, lalu saya tuh mulai mikir kayak, waduh ini kayaknya nggak bisa gitu ya, penghasilan nih kayaknya nggak cukup kalau misalkan nanti ada anak dan lain sebagainya, kebutuhan semakin bertambah. Dari sana kerjanya di wedding juga waktu itu? Enggak kok, bukan. Jadi saya basicnya marketing, saya sales. Dan pekerjaan saya sebelumnya itu sempat ada di tepung, terus material bahan bangunan. Jadi bertolak belakang sekali sama pekerjaan saya hari ini. Apa yang akhirnya memutuskan untuk yaudah kita di IO di wedding aja? Iya, awalnya itu kan saya tuh memang suka kok dengan dunia entertain. Jadi melihat orang pakai baju pesta, lihat dekorasi itu saya suka sekali dari dulu. Punya passion di sana. Cuma tidak pernah berpikir bahwa event organizer itu bisa jadi future, bisa jadi masa depan. Jadi saya memutuskan untuk kerja ikut orang dengan pemikiran, saya dapat penghasilan tetap yang setiap bulan pasti ada. Dulu saya berpikir kalau saya kerja sendiri kan belum tentu setiap bulan pasti ada pemasukan. Jadi saya selalu merasa main safe, main amannya saja. Begitu. Setelah itu sampai akhirnya setelah kita menikah itu, saya mulai coba untuk memutuskan untuk membuka event organizer ini dengan semua pergumulan, dengan semua pertimbangan yang tidak mudah karena basically saya bukan terlahir dari keluarga yang bisnis, jadi tidak tahu bagaimana cara ngatur bisnis, mungkin atur keuangan karena harus lebih banyak, lebih kompleks pastinya aku. Tapi dari sana akhirnya kita memutuskan berdua, kita bawa dalam doa, akhirnya kita memutuskan untuk kita buka usaha sendiri. Dengan semua hal, pertimbangan dan segala konsekuensi yang akan terjadi di depan, tapi kita udah sepakat berdua untuk membuka usaha ini sendiri. Dan akhirnya kita buka di tahun 2015, dari awal yang modal yang kecil, sangat-sangat kecil, dengan event pertama yang bagi saya itu berantakan bagi saya. Karena saya nggak ada background sebelumnya. Tapi itu wedding ya? Wedding gitu kok. Tapi nggak sampai bikin mempelainya jadi trauma kan? Nggak ada. Puji Tuhannya malah dari event itu kita dapat klien-klien yang mereka bertamu di situ. Jadi apa yang saya pikirkan tidak terjadi seperti apa yang saya pikirkan. Nah begitu. Oh wow. Dan kita lihat nggak sama dengan yang ternyata orang lain lihat. Ya mungkin itu cara Tuhan bekerja lewat
pekerjaan kami sih. Betul. Begitu. Tuhan bekerja sangat luar biasa gitu ya melalui bisnis yang dijalankan saat ini. Nah, Langkah tadi pertama kita mengalami berkat Tuhan di langkah pertama kami yaitu tadi. Ya tadi sempat menyinggung bahwa nggak ada basic dalam berbisnis seperti itu ya. Tapi saat ini kalau kita lihat sangat-sangat besar sekali ya WO yang Prince ini gitu. Dan apa kunci sukses dari bisnis Koriki dan juga Cece? Lalu apa yang membuat Koriki dan juga Cece itu bisa punya motivasi mengembangkan bisnis ini semakin besar seperti itu? Ya, kalau dari saya sih awalnya juga untuk kita bisa mempertahankan sampai hari ini berarti kurang lebih kita sekitar sudah 10 tahun. Maksudnya di industri ini entertain, wedding dan lain sebagainya itu kuncinya satu sebenarnya. Kalau dari saya apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita kembangkan, apa yang sudah kita kerjakan, yang penting itu bagi saya adalah konsisten dan komitmen. Konsisten dengan segala kondisi apapun. Jadi sempat pernah ada satu kejadian waktu itu COVID, jadi itu benar-benar menghantam semua pekerjaan lah ya. Kita pun juga kena karena kita punya pekerjaan ini yang mendatangkan banyak massa. Sekali wedding itu bisa 500, 600, 800 orang begitu. Nah itu kena imbasnya luar biasa. Jadi begitu COVID itu masuk ke Indonesia, terutama khususnya Surabaya, itu langsung semua event berhenti total. Benar-benar total, kita tidak ada pekerjaan sama sekali. Semua event harus pending, postpone semuanya. Itu benar-benar hantaman luar biasa juga buat kita. Sedangkan kita juga harus bayar karyawan, kita ada cicilan dan lain sebagainya. Tapi dari sana kita berdua sempat awalnya tuh udah bingung gitu ya, udah stres kayak ini gimana dan lain sebagainya. Kita sempat sampai banting harga, bikin press list baru dengan harga yang murah gitu ya. Tapi ya tetap memang kondisi tidak memungkinkan untuk kita buat acara, ya tidak jalan semua itu. Tapi dari sana saya belajar, kita memutuskan akhirnya kita tidak mau merubah kita punya press list. Jadi tetap dengan press list kita, malah kalau saya salah ingat itu malah press list kita sempat kita naikkan malah setelah COVID itu selesai. Jadi tapi dari sana saya cuma berpikir satu, kalau saya turunkan nanti angkatnya susah karena sebelumnya sudah berkembang. Kalau saya turunkan nanti kalau itu tersebar lebih susah. Tapi dari sana kita berdua sangat-sangat belajar hari itu dengan apa yang terjadi, benar-benar peran tidak hanya dari kita berdua, tapi dari peran gereja, peran leader kita juga itu sangat-sangat membuat kita juga bisa sampai hari ini. Kita merasa bahwa di dalam pekerjaan kita, kondisi COVID itu yang benar-benar membuat kita tuh bisa semakin tahu bahwa apa arti bekerja yang sesungguhnya. Jadi benar-benar bekerja itu dari hati, bekerja itu sepenuh hati, tidak hanya untuk dalam tanda kutip mencari uangnya saja, maksudnya menambah kita punya keuangan, tapi saya semakin mengerti dan semakin melihat bahwa berkat benar-benar datangnya dari Tuhan. Kalau memang sudah Tuhan yang buka, Tuhan nggak mungkin tutup. Tapi hari itu yang Tuhan hari itu ajarkan ke kita berdua adalah kita mau punya respon hati yang benar. Memang pekerjaan dibutuhkan usaha yang luar biasa, effort dan sebagainya. Tapi dari situ saya belajar bagaimana hati kita berdua hari itu untuk menentukan sebuah sikap di mana kita tidak bingung dengan kondisi, kita tetap konsisten dengan apa yang kita kerjakan, kita tidak balik haluan untuk cari pekerjaan lain, kita tetap fokus di sana. Puji Tuhan setelah COVID malah Tuhan kerjakan jauh lebih luar biasa dari sebelum-sebelumnya. Nah begitu. Kalau dari saya sih sebenarnya kunci kenapa kita bisa growing up gitu ya usahanya itu sebenarnya dua sih. Satu percaya Tuhan, dua percaya orang lain gitu ya. Jadi awal mula kita memang titik baliknya adalah waktu di COVID itu. Tapi ya yang paling mengalami progres sebenarnya dari suami saya. Karena suami saya ini kan, Ricky ini tipenya perfeksionis. Jadi maunya tuh semua dikerjain sendiri, semuanya itu harus rapi. Kalau misalnya, loh kamu percayain ke orang lah ya kan. Dia tuh susah percaya orang. Jadi semuanya pokoknya, nah Isa nanti tidak bagus, nanti klien komplain, nanti klien kalau nggak cocok nanti ini usaha udah aku bangun, nanti malah hancur. Nah jadi kita kan dari 2015 sampai 2020 ya itu 5 tahun. 5 tahun itu
agak lumayan stuck sih buat kita. Kenapa? Karena dia punya pemikiran bahwa ini harus aku kerjakan sendiri. Jadi dalam tanda kutip tuh merasa ya ini karena aku, karena seorang Ricky ini berhasil. Tapi satu momen akhirnya kita diajak ngobrol sama pemimpin kita, pemimpin rohani kita juga gitu ya, yang mereka memberi saran bahwa ya kalau kamu mau usaha ini jadi besar, kamu harus belajar percaya orang. Satu, supaya bisnismu bisa besar. Dua, supaya kamu bisa melayani. Jadi karena dulu ini Ricky ini ada kendala karena semua diurus sendiri itu tadi, Ko Nesi. Jadi semua diurus sendiri, akhirnya nggak punya waktu untuk pelayanan. Ketika tawarin pelayanan, nggak bisa, meetingnya banyak. Lah semua meeting didatengin sendiri, klien segitu banyak, ditemuin sendiri gitu loh. Jadi nggak punya waktu untuk melayani dan nggak punya, mau mengembangkan usaha juga nggak bisa. Mau nambah klien, misalnya ada klien nih mau dealing sama kita, nggak bisa, kita udah dealing klien lain. Kalau sekarang kan kita sehari bisa terima 2 sampai 3. Dulu kan nggak bisa, karena dia maunya sendiri gitu. Nah itu yang membuka apa ya, maksudnya matanya dia. Dan sebenarnya saya juga pernah kasih saran juga, iyalah harus belajar percaya ke orang. Tapi begitu dia bilang, tapi nanti kalau salah, saya juga mikir, ya juga ya nanti kita udah bangun terus kalau salah. Jadi saya juga akhirnya mundur juga. Nah tapi ketika pemimpin bilang gitu, kita juga belajar untuk iya ya kita harus percaya bahwa berkat kita itu bukan karena usaha kita, berkat kita itu karena Tuhan yang memberi. Sekalipun kita percayakan kepada orang lain, kalau memang berkat itu buat kita, nggak akan kemana gitu. Ya tapi bukan berarti kita lost ya, jadi kita tetap bikin sistem. Jadi akhirnya dengan itu kita berkembang juga pemikiran kita. Oke, kita pakai orang, terus kita bangun sistem yuk, supaya apa yang kita bangun itu juga jangan sampai runtuh. Kalau cuma sekedar kita percayain ke orang, ya gampang percaya ke orang. Tapi kalau nggak ada sistemnya kan nanti jadi kacau. Jadi akhirnya itu yang membuat kita berdua mikir bareng gitu ya. Akhirnya yaitu tadi kita belajar untuk percaya orang. Dan ternyata ketika kita percaya orang dan kita percaya Tuhan, di situ Tuhan tuh bekerja. Kita juga nggak nyangka kalau sekarang bisa, dulu kita punya karyawan cuma 1. Dan itu pun waktu COVID mengundurkan diri. Jadi kita COVID benar-benar tinggal berdua ya. Karena ya memang ya satu kita memang nggak punya biaya untuk membayar dia. Tapi kita sebenarnya nggak meresign, maksudnya nggak memecat ya. Orangnya yang resign sendiri. Ya karena kan tidak ada pekerjaan sudah kok. Jadi iya, mungkin dia juga di rumah aja kan juga work from home kan begitu. Betul. Jadi akhirnya dia mengundurkan diri. Ya udah kita ya udah nggak apa-apa. Kita juga memang nggak bisa bayar kan waktu itu karena kita nggak ada pemasukan. Nah sekarang kita punya karyawan ada 4, mau nambah lagi jadi 5, dan kru kita freelance juga tambah banyak. Nah itu semua juga kita belajar sih dari yang dulunya semua itu dikerjain sendiri. Sekarang kita belajar untuk percayaan orang. Bisa salah, mereka bisa, tapi Tuhan itu luar biasa itu, selalu cover, nggak pernah ada kesalahan itu yang membuat sampai klien maksudnya dulu kan kita selalu mengagung-agungkan nama Prince, jangan sampai rusak. Ternyata walaupun ada kesalahan dari orang yang maksudnya kita percaya, betul, itu nggak ada sama sekali momen yang ternyata yang kita takutkan tidak terjadi gitu loh. Ya nggak rusak tuh nama Prince, ya tetap maksudnya kesalahan-kesalahan tuh mereka bisa memaklumi, dan memang kan kesalahannya bukan yang sampai fatal kan, karena kan kita tetap cover dengan sistem itu tadi. Tapi itu membuat kita semakin bertumbuh juga dalam iman bahwa iya ya Tuhan, dulu kita tuh takut sekali melangkah, takut sekali percaya orang. Tapi hari ini ketika kita belajar percaya Tuhan nomor 1, kemudian kita belajar untuk percaya orang, ternyata ketika Tuhan bekerja itu ya itu yang membuat kita akhirnya melihat wow sekarang Prince bisa lebih, dan bahkan kita ada plan juga ke depan nanti mau nambah orang lagi gitu. Jadi itu sih yang kita belajar gitu dari usaha kita. Terjawab semua nih. Iya, terjawab semua. Ini bingung nanti ya. Emang ya, kita sebagai host kadang-kadang bingung mau nanya apa lagi. Tapi gini deh, tanya. Tadi kan ini bicara masalah kapasitas ya. Tadi katanya Bro Ricky pasti kan punya kapasitas maksimal sehingga akhirnya menolak-nolak rezeki atau berkat itu kan. Nah, kira-kira dalam setahun dengan Bro Ricky lakukan sendiri, itu bisa berapa project yang di-handle? Waktu kemarin yang 5 tahun ya, 2015 sampai 2020. Progresnya cuma berapa itu, setahun mungkin kita cuma ada 20-an, 30-an cuma segitu doang ya. Udah ngap-ngap ya. Itu udah kelabakan kok, karena kan kalau kita atur satu wedding, klien udah prepare dealing kita dari setahun tuh mereka pasti udah minta progress. Meeting dekor, meeting apa, meeting rundown, meeting ini. Jadi waktunya lumayan banyak kesita. Nah kalau kita lebih banyak dari itu, saya sendiri pasti nggak sanggup. Nah kalau boleh tahu berarti sekarang atau tahun 2000 kita syuting 2025 ya. Itu pertengahan di bulan Juni. Nah kira-kira sekarang dengan adanya mempercayakan ke orang, delegasi dan sebagainya. Nah itu sekarang bisa terima berapa? Sekarang kita setelah COVID itu progres naik.
kemarin saya sempat cek gitu ya, progresnya lumayan. Jadi dari COVID itu sampai ke hari ini, sekarang totally kita sekarang ada sekitar 65 sampai 60, hampir almost 70 event setahun. Yang running maksudnya. Yang running ya kok, karena ini juga kita bilang pertengahan tahun kayak begitu. Jadi kadang masih bisa masuk dan sebagainya. Tapi makanya kita sampai harus tambah orang lagi karena kalau enggak akan cukup begitu. Jadi dari progres sebelumnya itu ada sekitar saya sempat cek kemarin ada sekitar 45. Sekarang naiknya lumayan sekali dan itu kita sampai amazed luar biasa. Bahkan sebelum awal tahun aja itu udah banyak dealingan yang masuk juga luar biasa. Bahkan sampai yang ke tahun depan 2026. Sekarang mari kita dengarkan apa yang jadi prinsip firman Tuhan untuk sesi pada kali ini. Saya ambil dari Keluaran 18 ayat 17 sampai 18. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta dengan engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Di sini mertua Musa dengan universal wisdom ya. Dengan common sense gitu. Melihat bahwa Musa pada waktu ketika memimpin tidak efektif. Kenapa? Dengan kira-kira 2 juta rakyat Israel itu semua datang kepada Musa langsung direct. Dan di situ Yitro mengajarkan satu hikmat bahwa Musa harusnya bisa mendelegasikan. Ada untuk kepala pasukan, bukan kepala pasukan ya, untuk kepala dari 10 orang, kepala dari 100, kepala dari 1000 dan sebagainya. Dan nanti itu semua difilter, yang perkara yang sulit-sulit, perkara yang butuh pewahyuan Tuhan lewat Musa, itu yang dihandle oleh Musa. Ada berapa banyak dari kita di mana Tuhan ingin memberkati kita, Tuhan ingin membuat kerjaan kita luar biasa, belum terjadi hanya karena kita belum mempercayakan itu, mendelegasikan itu pada orang lain. Hal-hal yang rutin, hal-hal yang teknis, hal-hal yang sebenarnya bisa terlihat ketika itu berjalan sehari-hari, harusnya itu bisa kita delegasikan pada orang lain. Loh nanti kan ada pengeluaran tambahan dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, percayakah bahwa ketika kita coba delegasikan itu, memang nanti ada effort atau memang ada dana yang lebih untuk itu, tetapi bukankah pada waktu itu ketika kita tidak ada di situ lagi, Tuhan membawa kita ke satu dimensi glory yang lebih tinggi. Tuhan akan cukupkan itu, asalkan kita benar-benar tidak hanya delegasikan terus kita enak-enakan, kita tidur, kita santai dan sebagainya. Tapi kalau benar-benar di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau serius Tuhan dengan pekerjaanku, dengan covenant yang Tuhan sudah janjikan padaku. Aku akan delegasikan hal yang rutin, lalu Bapak Ibu Saudara kita bisa lihat bahwa Tuhan akan bawa kita ke tempat yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Karena kita didapati, kita sudah setia dalam perkara kecil, lalu kita mempercayakan perkara-perkara itu pada orang lain. Dan Tuhan akan kasih kita perkara-perkara yang besar. Siap nggak kita terima perkara yang besar dari Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Nah berarti kan kita sekarang bisa ngelihat ya bahwa oke, coba semuanya dihandle sendiri ternyata yang maksimal 20. Padahal sebenarnya 1 tahun 52 minggu. Tapi kan tidak semua semua dan kadang-kadang double-double juga kan. Betul. Dengan berserah pada Tuhan dan percaya pada mempercayakan pada orang lain, ternyata Tuhan juga bisa multiplikasikan bisnisnya kita. Nah sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Gimana caranya untuk mulai bisa mempercayakan ke seseorang? Apakah lihat dia percayakan hal yang kecil dulu atau gimana terus bagaimana benar-benar akhirnya ujungnya nanti bisa full 100% sepenuhnya percaya udah kalau misalnya ditanganin ini maka tidak akan itu tidak akan merusak namanya ya. Kalau dari saya sendiri sih kok yang pasti saya enggak lepas tangan. Jadi nilai apa yang saya punya, value yang saya punya itu yang saya selalu sharingkan ke mereka. Karena pekerjaan ini itu kan kita jasa kok. Jadi lebih banyak ke service. Jadi bukan yang teknis, yang sistematis, yang kaku saklek itu enggak seperti itu. Jadi kita berhadapan dengan orang kok. Itu menurut saya jauh lebih susah. Karena harus berusaha untuk masuk ke mereka, untuk buat mereka percaya sama kita. Even mereka belum lihat pekerjaan kita. Tapi saya selalu ngomong ke semua tim saya bahwa kita harus setiap kali kita datang, setiap kali kita dapat klien, progres maupun sampai ke hari H, kita akan selalu menganggap bahwa tamu kita semua di hari H, keluarga mereka semua adalah calon klien kita. Jadi pastikan mereka bisa lihat effort kita, mereka bisa lihat jasa servis yang kita kasih itu mereka bisa rasakan bahwa tidak bisa dipungkirin kok pekerjaan saya itu
tidak bisa jemput bola, tapi bolanya datang. Tapi sekali itu bola datang, kita harus rawat itu sedemikian rupa supaya itu bisa menjemput bola-bola yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Kadang kalau kita pekerjaannya yang lebih ke dagang jual barang, itu kan sistemnya kita mau lempar bola lebih gampang. Kita mau masukkan ke toko dan sebagainya. Nah, kalau ini kan nggak bisa kok. Jadi kita harus dari starting ketemu pertama kali dengan klien itu kita harus bisa menunjukkan ke mereka bahwa kita nggak cuma ngomong doang, kita nggak cuma hanya kasih janji tapi tidak ada bukti, tapi saya selalu ngomong ke anak-anak saya kasih nilai ke tim saya bahwa apa yang kita sampaikan pastikan itu terjadi. Jangan sampai nanti mereka menuntut balik, lu kemarin kamu bilangnya begitu kok tidak seperti itu. Dan saya orangnya suka detail, jadi selalu saya nggak lepas tangan, jadi saya pun ikut turunku. Jadi kalau ada apa, saya ikut turun gunung. Jadi saya nggak langsung lepas ke tim untuk oke, kamu yang urus, kamu yang handle. Jadi kita benar-benar, tapi yang paling penting dari situ yang saya bagikan adalah selalu nilai dan SOP yang sama. Jadi kalau saya selalu ngomong ke anak-anak tim saya, SOP Standard Operational Prince. Jadi kita punya standar yang menurut saya, ya IO tuh banyak sekali kok di luar, banyak sekali di Surabaya itu sangat banyak. Tapi saya bukan berarti saya mengesampingkan mereka, tapi saya selalu menetapkan di hati saya enggak pernah mau takut sama mereka. Mau IO paling besar pun, mau IO paling middle yang orang mungkin anggap juga IO kecil dan sebagainya. Gitu ya. Bagi saya Prince yang hari ini Tuhan percayakan itu yang saya kerjakan. Saya selalu ngomong sama anak saya, kalian setiap kali kerja yang kalian bawa itu benderanya Prince. Apapun orang mau ngomong di luar sana, tetap kalian tuh adalah bawa benderanya Prince. Jadi apapun yang terjadi, Prince is Prince. Kita nggak mau, jangan sampai kita terkamiri dengan orang-orang di luar sana yang ngomong begini, ngomong begitu. Selama kita lakukan itu dengan benar, kita nggak perlu takut. Tapi kalau kita salah, jangan pernah takut untuk ngaku dan ngomong bahwa kamu salah. Gitu loh. Jadi itu yang saya selalu sampaikan ke semua tim anak-anak juga, dan kita selalu ada evaluasi. Jadi selalu ada meeting. Jadi itu selalu ada pendelegasian itu jelas begitu loh, kurang lebih begitu. Oke, nah sekarang mau nanya juga bahwa IO ini kan secara garis atau secara ruang lingkup itu sebenarnya timnya nggak terlalu banyak ya. Betul. Tapi sangat-sangat juga bersandar pada hal-hal yang atau unit-unit yang Anda referensikan. Contoh misalnya, bagaimanapun IO ini kan pasti jadi one stop shopping kan. Ya. Untuk misalnya untuk pagar ayunya, betul. Vendor-vendor. Nah, vendor-vendor. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya untuk membuat semuanya ini dalam satu harmonis yang sama, dan juga mungkin hal yang seperti tadi Bro Ricky katakan, misalnya katakanlah bisa jadi Bro Ricky-nya sangat-sangat aware, tetapi vendornya mungkin nggak aware. Misalnya contoh sekarang kan warna yang lagi happening, hijau, ya. Orang lagi tren gitu ya. Lagi tren misalnya hijau apa gitu ya, atau peach atau apa gitu ya. Nah ternyata kalian udah pesen tolong seperti ini, tapi ternyata hari H misalnya dekornya ternyata nggak sesuai dengan itu. Gitu. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Pernah. Apa yang Pernah. Kadang-kadang karena vendor kita yang mengentengkan kan, yang menganggap remeh dan yaudah pokoknya gampang. Gitu. Nah, gimana dengan segala kedetailan dan excellence-nya dari? Ya sebenarnya detail itu sangat banyak sih kok. Tapi kalau dulu saya kalau kena hal yang begini-begini, waduh, Lisi yang paling tahu, saya tuh nggak bisa tidur tuh bisa 2 hari gitu kok. Saking stresnya, saking takutnya karena salah, itu sampai dipikirin sampai kayak begitu. Tapi saya dengan berjalannya waktu saya tuh belajar ya sesempurna apa kita buat, tidak ada yang namanya perfect itu tidak ada. Kadang kita udah atur sedemikian rupa, tapi nanti dari vendor ada aja yang buat salah kayak begitu. Tapi lebih ke ya itu kok, karena kita ini ke jasa dan kita tuh service, dan saya selalu menganggap bahwa service itu no limit. Service itu tidak ada batasannya. Seberapa besar kita itu mau menolong, tinggal kita buka hati. Kalau memang hari ini kita memang mau menolong orang itu sepenuh hati, ya kita akan tolong orang itu sampai tuntas. Karena kalau udah ngomong service itu tidak ada batasan. Tergantung masing-masing orang sudut pandangnya untuk melihat service itu seperti apa. Tapi saya selalu juga ngomong ke anak-anak, pokoknya tiap kali datang ke event hari H, kita itu harus detail untuk melihat segala sesuatu. Kalau misalkan ada kata vendor itu ada buat misalkan terutama dekor misalkan ya kok ya, kurang warna ini kurang apa, minta
sampai warnanya datang pokoknya. Karena itu pertanggungjawaban kita sama klien. Mereka selesai dekor, mereka pulang. Kita tetap stay kok. Kalau waktu klien datang masuk ke dalam ballroom itu dekor udah selesai, orang dekor udah nggak ada. Kita yang nanti kalau loh ini kok begini, Ricky ini kok begini, ini kok begitu gitu kan. Nah itu kita berusaha kan semua itu sudah detail kerjanya udah ada semua kok. Dari gambar, jadi kita patokan semua dari gambar dekor. Jadi gambar dekor, dari detail yang udah disetujui semua. Itu juga ya, semua kok. Jadi maksudnya benar-benar kita enggak cuma hanya diingat-ingat, tapi semua ada SOP-nya tadi. Jadi sudah ada semua pegangan kerjanya. Jadi gambar kerjanya semua ada. Jadi benar-benar dari itu saya juga bisa melihat ya ampun ternyata IO ini nggak cuma hanya urus-urus hari H acara, tapi benar-benar udah benar-benar kayak pekerjaan kok. Jadi sistem teknisnya pun juga ada. Tapi ya tergantung setiap IO pasti beda-beda caranya. Tapi kalau di kita memang benar-benar saya selalu menekankan ke semua tim bahwa terutama project manager kita itu harus detail. Diperlukan cerewet, kalau memang perlu cerewet secerewet-cerewetnya. Karena kita ini mewakili klien, mereka udah bayar sebegitu mahalnya, tugas kita hanya cuma tinggal mendetailkan. Kenapa enggak kita cerewet mewakilin mereka? Karena mau enggak mau, dalam satu event, kepala itu udah pasti event organizer-nya. Vendor lain itu ngikutin kita. Justru kalau kitanya nggak detail, makanya mereka bisa kadang mungkin jadinya sembarangan. Nah begitu, jadi karena kita selalu mendetailkan itu, akhirnya kita ini di kalangan vendor terkenalnya bahwa, waduh kalau udah sama Prince harus detail. hati-hati loh ya, gitu loh. Itu kalau waktu checklist cerewet kalian jangan kaget. Nah kayak begitu, jadi kayak misalkan bangunan dekornya itu ada lubang, misalkan cuma lubang kecil tapi udah kelihatan itu warnanya udah bikin nggak kontras, itu pasti kita minta ditutup, nggak mau tahu gimana caranya. Soalnya ya tapi ya itu kita memaksimalkannya sampai seperti itu kok, begitu. Wow, luar biasa sekali ya. Berarti memberikan extra mile juga ya ke klien juga nih ya. Nah, tapi setahu saya nih ya, banyak IO atau WO juga punya prinsip yang sama. Jadi mereka pinginnya detail, pinginnya sempurna seperti itu. Jadi apa yang membuat Prince ini tuh beda dengan WO atau IO lainnya? Wah ini menarik sekali. Ya itu yang saya selalu sharingkan ke tim-timnya kita juga semua. Terutama yang intern di dalam kantor. Kalau misalkan mereka tanya apa yang membuat kita berbeda sama IO lainnya, kita selalu jawab. Pasti kan kalian jawab, kalau di IO sana tidak ada Ricky, kalau di sini ada Ricky. Jadi agak sombong dikit ya gue. Tapi itu memang personal branding kan. Maksudnya personality, karena kan IO, maksudnya orang cari IO itu kan juga butuh koneksi ya gue ya. Maksudnya cocok sama orang ini ngobrol, karena kan IO itu by progress. Kalau vendor kan cuma ketemu hari H ya, misalnya dekor ya udah ketemu hari, kan nggak ketemu orangnya. Tapi kalau IO kan hubungan terus. Ketemu cuma tidak intens. Betul. Kalau sama IO kan hampir tiap hari. Jadi 1 tahun ya dia di link kita. Kan setahun itu kan kontak terus sama kita WA-in. Kalau misalnya nggak cocok sama orangnya atau kok gini seleranya nggak sama atau mungkin cara ngobrolnya nggak nyambung, kan pasti klien juga bakalan nggak nyaman kan gitu. Jadi kita lebih ke arah, makanya kan kalau dia share value itu bukan cuma sekedar value sistem pekerjaan, tapi bahkan karakter tuh diajarin sampai dia ngajarin. Kalau ketemu AI, ketemu susu itu seperti ini ngomongnya, kamu jangan seperti. Jadi kita tuh sampai ngajarin ke anak-anak itu how to behave. Sama klien tuh jangan nunduk, ngomongnya jangan pelan, yang keras, yang pede gitu. Jadi kita tuh sampai seperti itu. Kita mengajari mereka public speaking, personality-nya mereka tuh kita upgrade. Ada yang salah satu PM kita agak malu-malu gitu ya, suaranya pelan, harus keras apa gitu, sampai sekarang ada perubahan. Jadi mereka pun bekerja di kita malah itu juga upgrade. Dan mereka juga di-upgrade juga. Jadi kita upgrade mereka sehingga klien tuh juga akhirnya, yang dulu klien tuh selalu melihat Ricky seorang, sekarang mulai bisa melihat bahwa oh ya si ini si itu, Prince ya ada si ini si itu juga, itu enak loh, orangnya detail, kalau aku tuh jelas. Jadi nggak cuman semata-mata seorang Ricky, tapi setiap personality staff kita, bukan staff ya, mungkin kayak PM kita atau termasuk saya pun juga, dia kadang komen saya, kamu tuh harus gini. Tapi saya juga belajar gitu bahwa ini memang pekerjaan kita itu tadi. Kalau cuma sekedar detail apa mungkin semua banyak ya, tapi kayak personality yang kita bawa, terus cara kita service orang, menunjukkan karakter kita itu kan beda. Itu yang nggak bisa misalnya di IO lain, ya betul di IO lain nggak ada Ricky. Misalnya Ricky tipenya detail, perhatian, belum tentu di sana PM-nya seperhatian atau sedetail ini kan gitu kan. Jadi memang tergantung ke orang gitu. Jadi kita sampai ya itulah dalam tanda kutip memproses anak-anak tuh sampai seperti itu. Pernah nggak ada kekhawatiran kalau udah didik anak susah-susah jadi leader, ternyata dia bikin IO lain gitu? Ada pemikiran kayak gitu. Ada sih kok. Cuma itu
tidak pernah saya masukkan ke dalam pemikiran saya sampai jadi sebuah ketakutan. Saya cuma percaya satu hal, saya cuma percaya kalau Tuhan itu, misal andai kata dia buka IO lain, selama itu semua baik-baik dan enggak apa-apa ya, saya enggak apa-apa kok, saya akan rilis, saya akan let go. Malah saya pasti bersyukur kalau memang dia bisa bertumbuh dan berkembang. Tapi saya yakin juga Tuhan tidak akan pernah membuat saya kekurangan orang. Ya. Saya percaya setiap pekerja yang Tuhan percayakan itu juga berkat. Jadi saya selalu ngomong juga sama Listi, kita harus juga treatment anak-anak staff itu, kita nggak mau cuma lihat mereka hanya sebagai pekerja yang kita bayar. Tapi kita juga pengen bangun hubungan dengan mereka, supaya mereka juga respectful ke kita itu, tidak hanya melihat kita sebagai owner, sebagai bos, yang cuma hanya bisa nyuruh, tapi kita bisa kasih mereka nilai dan contoh, kalau itu memang bisa buat mereka jauh lebih baik, saya nggak apa-apa. Kayak di CG kan kok. Mau nggak mau nilainya akan sama, tapi saya percaya kita tidak akan pernah kekurangan orang. Kalau andai kata dia resign, dia nanti bangun sendiri, Tuhan pasti akan kirimin orang lain, saya percaya itu. Ya dan itu juga jadi challenge juga buat Bro Ricky sama istri kan, untuk supaya semakin lama juga harus semakin improve kan. Betul. Kita stuck di satu tempat, terus ini makin berkembang, ternyata jadi kompetitor. Seperti itu. Betul. Kompetitor yang sehat. Ya betul, kompetitor yang sehat. Saya rasa itu kunci yang penting ya, bahwa kalau misalnya kita mau jadi gede memang ada risiko-risiko seperti itu kan. Pasti. Ya sama seperti saya dulu. Saya dulu juga kerja ikut orang. Tapi satu hari di mana ya saya resign. Tapi ya benar-benar kita resign juga keluar dengan baik-baik. Kita tidak meninggalkan yang tidak baik. Jadi ya nanti ke depan itu ya pasti apa yang kita lakukan hari itu akan menentukan kita ke depan lah. Intinya begitu. I see. Oke Nesi, saya rasa waktunya juga sudah selesai juga. Sudah selesai ya. Padahal sebenarnya pengen lebih dalam lagi menggali ini ya. Boleh diundang lagi kok. Oke. Ya seperti Iyo ya. Kalau punya kenalan apa tolong dikenalin. Memang marketnya di situ ya. Oke, thank you. Mungkin ada closing statement atau 1-2 kata-kata gitu ya untuk menguatkan jemaat, setelah itu bisa pimpin dalam doa. Pastikan apapun yang kita kerjakan itu jangan pernah takut untuk melangkah. Ya. Karena dengan kita takut melangkah itu tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Yes. Karena saya percaya kalau hari ini kita berani untuk melangkah, selama hati kita benar, selama apa yang kita lakukan benar, Tuhan pasti beserta. Saya percaya covenant penyertaan Tuhan itu pasti akan menyertai orang-orang yang benar. Sekalipun di luar sana itu banyak hal yang orang lakukan dengan segala cara untuk bisa membuat mereka sukses. Sukses datangnya dari Tuhan. Tugas kita cuma lakukan bagian kita yang terbaik yang kita bisa lakukan. Segala berkat kecil ataupun besar yang Tuhan kasih, kita mau lakukan itu dengan sepenuh hati. Itu pasti akan membuahkan berlipat-lipat kali ganda. Pasti. Ya. Gitu. Oke, sip. Nah, sekarang tolong pimpin dalam doa ya. Atau gantian? Ya, pimpin dalam doa. Saya berdoa. Ya. Oke. Berdoa buat jemaat ini ya. Ya, betul. Bukan buat kami. Boleh kalau mau doakan. Oke, kita berdoa untuk jemaat. Tuhan, hari ini hamba memberkati setiap jemaat yang hari ini mungkin mendengarkan apa yang menjadi sharing kami. Kami percaya Tuhan apa yang kami bicarakan hari ini, Engkau yang mengcover, biar setiap itu boleh menjadi berkat. Engkau yang menguatkan setiap jemaat-Mu hari ini Tuhan. Kalau mungkin ada yang dalam pergumulan atau di dalam mungkin persimpangan, Tuhan menentukan sebuah keputusan, sebuah jalan bagi bisnis mereka atau karir mereka. Engkau Tuhan yang gak akan pernah meninggalkan. Kami cuma percaya satu, berkat Tuhan itu yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kami percaya Tuhan, kami berjalan di dalam Engkau, di dalam kebenaran, di dalam kekudusan Tuhan. Susah payah tidak akan menambahinya. Engkau berkat-Mu yang akan tercurah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah segala kebaikan dan kemurahan Tuhan melimpah atas setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan hari ini. Biar setiap kami diberkati, kami juga dibangun. Bahkan ketika suatu saat nanti Engkau memberkati kami ada di atas. Kami tetap ingat Tuhan bahwa kami harus kembali kepada Engkau. Kami tetap memberi diri untuk melayani Engkau, mengasihi Engkau. Lebih lagi Tuhan, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang membanggakan dimanapun kami berada, di marketplace kami, di rumah, di tempat kerja, di pelayanan. Kami senantiasa menjadi berkat Tuhan bagi kerajaan. Amin. Kami juga terus menjaga hati kami untuk tetap setia mengerjakan visi-Mu Tuhan di bumi ini, menyelesaikan amanat agung itu Tuhan sampai
Tuhan datang. Kuatkan setiap kami Tuhan, kuatkan setiap jemaat-Mu untuk kami bisa menanti Engkau kedatangan-Mu kedua kalinya. Kami terus bersemangat, terus berapi-api mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan menama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Thank you. Thank you Bro Ricky, thank you. God bless you. Demikian sesi kita pada hari ini dan saya encourage masing-masing dari kita semua kalau kita mau dan kita sangat-sangat diberkati dengan sesi pada kali ini. Anda bisa like, bisa komen juga, mungkin juga ada ide-ide apa yang tema-tema berikutnya dan juga bisa share ini ke teman-teman yang lain. Dan Anda bisa lihat update terbaru kami, bisa follow di Instagram kami di @gmsviskon. Oke, see you, bye-bye, God bless.